probability. Nah, sebelum kita lanjut, kita buka dengan doa dan mohon satu orang untuk buka kegiatan kita dengan doa. Mohon saudari Angelika. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita, izinkan saya untuk membawakan doa dengan menurut agama dan kepercayaan saya yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Doa selesai. Nah, di sini Encik mau panggil absen. Ayuni Hadir. Dinda nggak hadir? Nggak ada info? Berarti apa Kang? Jenny? Sakit. Dia sakit? Oh sakit. Angelika? Iya. Sekarang kita lanjut pada materi. Tapi sebelum itu kita semua mau melakukan ice breaking. Saya undang adik-adik untuk berdiri. Jadi di sini sesuai instruksi, kalau Encik pegang hidung, tapi Encik bilang mulut, itu tandanya salah. Misalnya Encik bilang mulut. Kalau misalnya ada yang salah, berarti itu tidak fokus. Jadi mesti sesuai dengan instruksi. Telinga, mata, dagu, alis. Nah, baik. Adik-adik di sini semua sudah konsentrasi dan pada saat ini kita akan lanjut pada materi kita. Silakan duduk adik-adik. Nah, materi pertama yaitu pengertian tentang peluang. Materi kedua yaitu frekuensi relatif dan materi yang ketiga yaitu ruang sampel. Nah, adik-adik tahu itu peluang dan itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu ini dan ada contoh lainnya. Apakah ada orang murid-murid yang tahu contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ada. Nah, di sini Enci mempunyai sebuah uang logam. Contoh selanjutnya yaitu uang logam. Di dalam uang logam ini terdapat angka dan gambar. Itu bisa kita jadikan sampel untuk mencari peluang kejadian yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pengertian peluang. Coba kita baca bersama-sama apa itu pengertian peluang. Peluang merupakan angka atau besaran yang digunakan untuk mendefinisikan seberapa mungkin sesuatu yang terjadi. Bisa juga diartikan sebagai mengukur seberapa mungkin sesuatu itu terjadi dan bisa membandingkannya dengan kejadian yang lain. Ya. Kita masuk pada materi yang kedua yaitu frekuensi. Coba satu siswa bacakan apa itu pengertian dari frekuensi itu tersebut. Ini Frekuensi merupakan perbandingan antara banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Dari percobaan melemparkan mata uang logam tadi, maka frekuensi relatif dirumuskan sebagai berikut. Jadi frekuensi bisa kita rumuskan dengan frekuensi relatif munculnya kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A yang muncul dibahagi banyaknya percobaan yang dilakukan. Kita masuk pada contoh. Nah, contoh di sini pada percobaan mengetos mata uang logam sebanyak 100 kali, ternyata muncul gambar sebanyak 42 kali. Sesuai dengan rumus tadi, frekuensi
soal yaitu pemetosan mata uang logam sebanyak 100 kali dan muncul gambar sebanyak 42 kali. Di sini sudah ada rumus. Jadi kita masukkan frekuensi atau A sama dengan banyaknya kejadian yaitu 42 kali dan banyaknya percobaan yang dilakukan yaitu 100 kali. Jadi kita dapat 42 per 100 sama dengan, sampai di sini boleh jawab. Nanti Unci kasih nilai lebih untuk materi ini. Satu orang boleh jawab di muka. Tidak ada. Jadi untuk nilai plus untuk hari ini belum ada. Karena tidak ada yang maju yaitu 21 per 50. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk pada ruang sampel. Coba baca itu, ruang sampel apa? Nah, misalkan ruang sampel pada pemetosan sebuah dadu adalah S, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan ruang sampel pada pemetosan sebuah mata uang logam adalah S, yaitu AG, atau angka dan gambar. Itu adalah contoh dari ruang sampel. Nah, di sini menentukan ruang sampel, hasil dari melempar dua mata uang dapat ditentukan dengan menggunakan tabel daftar seperti berikut. Nah, di sini terdapat dua tabel yang artinya di sini dalam uang logam yang pertama yaitu angka-angka, terus angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Jadi dalam pelemparan dua logam, uang logam, terdapat 4 kemungkinan peristiwa itu terjadi, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar gambar. Nah, di sini lebih lanjut lagi, lebih rinci tentang peluang kejadian. Ruang kejadian dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut, yaitu S 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka nilai S adalah 6. Dan A 1, 2, 1, 3, 5, maka nilai NA adalah 3. Uraian tersebut menjelaskan bahwa setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S memiliki peluang yang sama, maka peluang kejadian A yang jumlah ABK-nya dinyatakan dalam NA dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini merupakan rumus peluang kejadian, yaitu PA sama dengan NA per NS, atau banyaknya anggota A per banyaknya anggota ruang sampel. Untuk menentukan peluang kejadian, terdapat 3 konsep peluang. Yaitu yang pertama, peluang dapat dideskripsikan sebagai pecahan 1/10 atau desimal 0/1 atau persen 10%. Yang kedua,
Semakin besar peluang kejadian, semakin mungkin kejadian itu terjadi. Dan yang ketiga, jumlah peluang dari semua kasus yang ada adalah 1. Kita masuk pada contoh. Contoh yang pertama, coba baca. Ini soalnya. Kalau melakukan suatu giveaway, mengikuti giveaway tersebut. Pada giveaway ini terdapat 10 orang peserta dan 1 hadiah. Berapa peluang Lina memenangkan hadiah tersebut? Nah, di sini terdapat giveaway dari Charles. Charles membuat sebuah giveaway dan di sini terdapat 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kemungkinan orang itu menang yaitu 1. Jadi hanya ada 1 orang yang mungkin memenangkan giveaway tersebut. Kita bisa simpulkan yaitu P atau peluang sama dengan banyaknya anggota. Banyaknya anggota di sini 10. Kita masuk pada konsep peluangnya itu yang pertama yaitu pecahan harus berupa desimal, pecahan, dan persen. Jadi kita bisa berikan seperti ini, 1/10 atau sama dengan 0/1, 0,1 atau sama dengan 0%. Ini adalah konsep yang pertama, yaitu persen, desimal, pecahan. Nah, kita masuk pada contoh yang kedua untuk lebih paham lagi. Di sini Sif hendak mengambil 1 bola secara acak. Berapa peluang memperoleh bola merah, bola biru, dan bola hijau? Yang pertama yaitu pengambilan bola merah. Kita masuk pada rumus P atau peluang sama dengan N A per N S. Di sini kita lihat bahwa terdapat 5 buah bola. Bola merah di sini ada berapa? 2. Bola biru ada berapa? 2. Bola hijau? 1. Nah, pertama kita mengambil pengambilan bola merah. Kita sudah ketahui bahwa bola merah ada 2. Jadi semua ini sama dengan 5. Jadi banyaknya anggota A yaitu 2. Atau bola merah ada 2 per banyaknya anggota ruang sampel yaitu 5 sama dengan 0,4. Kedua, pengambilan bola biru. Sama enggak? Sama. Berarti di hasil 0,4. Soal yang ketiga, siapa berani boleh bikin di muka? 1 orang. Cuma mau ikut sama ada yang udah jelaskan di atas. Ini pengambilan bola hijau.
kasih nilai plus untuk hari ini. Nah, kita lanjut pada contoh soal yang ketiga. Ini sedikit lebih susah dari contoh-contoh selanjutnya. Sebelumnya. Agus melemparkan dua dadu secara bersamaan. Berapa peluang angka kedua dadu sama dengan 7? Untuk menentukan pelemparan dua dadu dapat kita lakukan dengan pembuatan tabel. Ini dadu yang pertama, ini dadu yang kedua. Di sini terdapat jadi untuk mengetahui bagaimana angka dalam tabel ini bisa ada, yaitu 1 jadi 1,1, 1 2 1,2. Ini pelemparan dadu secara bersamaan. 1 3 sampai seterusnya. Nah, dalam soal tadi yaitu berapakah peluang angka kedua dadu sama dengan 7. Jadi seperti ini. 1 tambah 6 sama dengan berapa? 2 tambah 5 sama dengan berapa? 3 tambah 4 sama dengan berapa? 4 tambah 3 sama dengan berapa? 5 tambah 2 sama dengan berapa? 6 tambah 1 sama dengan berapa? Jadi yang sama dengan 7 ada berapa? 6. Nah, karena terdapat dua dadu dilemparkan secara bersamaan, jadi kita mendapat nilai NA sama dengan 6. Tapi karena ada 2, kita kalikan dengan 2 sama dengan 12. Ada 2, terus kemudian terdapat 6 angka. Jadi 6 dikali 6. Karena terdapat 2 itu di dalam dadu itu terdapat angka 1 sampai 6. Jadi di sini dikalikan 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, kita sudah mendapat NS sama dengan 36. Soal tadi berapakah sama dengan 7 untuk pelemparan dua dadu secara bersama-sama. Jadi P7 sama dengan 6/36 sama dengan, ini kesempatan terakhir. Encik mau kasih kesempatan dapat nilai plus. Ini sama dengan berapa? Orang maju ke depan. Benar sekali. Jadi hasil dari pelemparan 2 dan pengambilan 7 yaitu 1/6. Berikan tepuk tangan kepada Angel. Nah, sekarang Encik mau bikin kelompok, dan satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Itu kelompok secara mandiri teman-teman atau adik-adik bisa pilih
jawaban-jawaban yang ada untuk lebih memahami materi yang saya berikan tadi. Jadi terserah mau cari di mana, mau sesuai dengan yang Inci jelaskan atau explore di internet. Iya. Apakah ada kesulitan dalam pembuatan soal? Ada. Mana? Jadi ini Iya Ci. sudah semangat tidak? Sudah Ci, sudah. Ci, sudah Ci. Sudah? Sudah. Mantap sekali. Cepat sekali. Ada lagi yang sudah selesai? Jadi sementara itu kelompok lain mengerjakan, Cici mau kasih info bahwa minggu depan orang ujian harian. Iya Ci. Jadi materi tentang peluang salah satu ini apa ya? Kisi-kisi sesuai dengan yang Cici ajarkan. Berarti yang kelas ini yang mau keluar. Hampir sama seperti itu.
lain boleh adik-adik kerjakan di rumah. Siapa satu kelompok satu orang maju di depan untuk membuat soal LKPD yang pertama. Kelompok 2 aja. Evelyn. Perhatikan teman saya. Ayo nih, semua hapus itu apa ya? Nilai-nilai. Ini apa Jesse main HP? Jesse. Kelompok mana yang sama seperti ini di jawaban? Nggak ada. Jadi untuk penilaian, kelompok 1, 2 tidak jawab, kelompok 2 jawab semua, kelompok 3 jawab semua, kelompok 4 cuma 3 dijawab. Berikan tepuk tangan. Sekian materi kita pada hari ini, dan untuk menutup ibadah kita, ibadah